Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama anzalna 'alal muhtasimin allazi ja'alul Qur'ana idin fa rabbaka lanaslahum ajmain amma kanu ya'malun fasdaq bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap muka pada malam yang berbahagia ini. Insya-Allah Allah tetap beserta kita. Sebagaimana yang datang pertanyaan dari Bapak Sabirin. Ustaz, di dalam Al-Qur'an tidak ada paksaan untuk memasuk Islam. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, setahu kami tidak ada panggilan untuk orang Islam, tapi yang ada di dalam Quran panggilan untuk orang yang beriman. Yang ketiga, tidak ada perintah Allah supaya kita masuk Islam. Tunjukkan seandainya ada surat berapa yang mengatakan perintah Allah supaya kita masuk Islam. Yang berikutnya, Ustaz, saya sependapat dengan Bapak Buya Syakur Yasin bahwa yang benar-benar yang dipanggil Allah itu adalah orang beriman. Tidak ada Allah memanggil orang Islam. Dan tolong jelas, Ustaz, setahu kami sudah beriman orang tersebut berarti dia sudah pasti selamat. Setahu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sini yang apanya yang ada setahu. Kita sering mengatakan setahu. Setahu antum begitu. Kenapa antum tidak bicara yang tidak setahu antum? Seharusnya kita tidak boleh bicara apa? Kita tidak tahu tapi kita mengatakan tidak ada. Itu tidak boleh, ya. Kalau kita tak tahu, kata saja tak tahu. Ya. Ini yang setahu antum ini. Tapi sebenarnya banyak antum yang tidak tahu lagi, ya. Untuk berikut saya akan coba menjawab. Antum mengatakan di dalam Quran tidak ada paksaan untuk memasuk Islam. Memang benar, di dalam Quran tidak ada paksaan untuk memasuk agama Islam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tersebut, ya. Ini ayat ini turunnya waktu itu di Madinah. Kejadiannya di Madinah, pada suatu hari ada seseorang yang bernama Abu Husain. Abu Husain datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anak saya masuk Nasrani karena dia dipengaruh oleh seorang Nasrani yang kaya raya itu, diberi tempat tinggal yang layak untuk dia sehingga dia tertarik, sehingga dia masuk agama Nasrani. Yang saya tanya pada anda, ya wahai Rasulullah, apakah boleh saya paksa anak saya itu supaya kembali pada Islam? Maka asbab nuzul daripada itu turunlah ayat la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk beragama karena sudah jelas yang benar sudah dinyatakan oleh Allah, yang salah juga sudah diperlihatkan oleh Allah. Yang benar sudah diperlihatkan Allah, yang salah sudah dipilih Allah. Tinggal memilih. Kalau kita juga yang memilih yang salah, itu terserahlah kepada kita atau terserah, ya. Jadi kalau kita memilih yang salah, resiko tanggung sendiri. Jadi maksud di sini bukanlah arti Allah membebas-bebas gitu, enggak. Sudah dikasih tahu yang mana yang benar dan mana yang salah. Kalau kita pilih yang salah, salah sendiri berarti yang kita. Jadi gitu maksudnya. Ya, jadi itu kata Allah, la ikraha fiddin
qad tabayyana rusdu minal ghayy. Telah jelas antara yang benar dengan salah. Tinggal kita pilih. Kalau kita pilih yang salah, tanggunglah risiko kita. Jadi bukanlah berartinya disuruh bebas-bebas begitu, enggak. Sudah diberitahu yang benar ini, yang salah ini. Tapi kalau kita pilih yang salah, risiko tanggung kita sendiri. Itu maksudnya. Yang itu yang berikut apa katanya? Apa katanya? Ya. Yang kedua ini, setahu kami Pak, tidak ada apa? Yang setahu kami yang dipanggil orang beriman. Cocok yang sebagai pengajian kami dengan Bapak Abu Yasakor Yasin. Yang tahu kami yang dipanggil itu orang beriman, tidak ada orang Islam yang diperintah atau dipanggil. Itu setahu antum begitu. Maka antumnya Al-Quran itu banyak, itu ilmunya. Jangan kita ya. Apa kata Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 109? Itu jelas. Kalau seandainya pohon-pohon kamu jadikan sebagai pena, sedangkan air laut kau jadikan sebagai tinta, maka keringlah air laut. Maka kalimat kami kau tak mampu menulis. Jadi ilmu Allah itu banyak, tidak ada tamat-tamatnya, ya. Makanya antum tidak tahu, berarti antum mengatakan tidak ada. Itu tak boleh. Kalau kita tak tahu, bilang tak tahu, ya. Jangan bilang tak ada. Jadi untuk perintah itu, untuk panggilan untuk orang untuk Islam ada. Pertama dia dalam dikatakan oleh Allah di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isqala lahu rabbu aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Allah berfirman, wahai Ibrahim, Islamlah kamu Ibrahim. Lalu Ibrahim menjawab, ya, qala aslamtu lirabbil alamin. Aku berislam kepada Tuhan semesta alam. Jadi perintah Islam ada. Jadi kalau antum bilang, kata Ustaz antum bilang tak ada, itu bukan nama tak ada. Ustaz antum juga tidak tahu artinya. Ya, sebetulnya kita kalau tak tahu bilang tak tahu, jangan bilang tak ada. Ya, Al-Quran itu sangat banyak ayatnya yang perlu kita ketahui. Kuasai dulu, kecuali ayat sudah dikuasai. Ya, makanya dari dulu saya katakan kuasai 100% baru bisa. Ya, berikutnya lagi. Apa lagi tu ya? Yang berikutnya, tidak ada perintah Allah supaya kita masuk Islam. Tidak ada. Ini keliru lagi. Ada. Antum yang tak tahu. Ya, guru antum juga tak tahu rupanya. Di dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, masuk kamu Islam. Benar-benar. Wahai orang beriman, masuklah kamu Islam, kata Allah. Ya, diperintah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah benar-benar takwa, masuklah kamu Islam. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi kita diperintah Allah dalam itu kita betul-betul takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah benar-benar bertakwa, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Itu dalam surah Ali Imran. Kalau dalam surah Ali Imran juga dalam ayat 132 sama juga. Sebagaimana wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiat ucapan kepada anaknya, demi pula Yakub. Demikian juga pula Yakub. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Jadi ada perintah untuk Islam ya. Jadi tidak ada istilah yang tidak ada itu. Jadi semuanya ada. Bahkan Nabi Yakub sendiri juga pernah berpesan, am kuntum syuhada'a ishadar Yaqubal maut
Qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Nabi Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anaknya, apa yang kamu sembah nak sepeninggalan aku? Seandainya aku sudah meninggal nanti apa yang kamu sembah nak? Anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk kepada ajaran Islam. Begitulah keterangan Allah dalam surah Al-Imran. Jadi Islam itu tinggi, maka kata Rasul, Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Nah, itu ya. Yang berikutnya apa lagi? Banyak nih. Ayat sudah ditunjuk ya. Surah Ali Imran sudah tunjuk tadi, surah Ali Imran 102 dan surah Ali Imran 132 ya. Nah, ini yang berikutnya. Kalau setahu kami, setahu kami kalau sudah beriman kita pasti selamat. Itu kata siapa? Itu mungkin kata antum, tapi kata Allah tidak. Nah ya, kata Allah tidak seperti itu. Kenapa kata Allah tidak seperti itu? Coba kita lihat. Kalau kita lihat iblis itu atau beriman atau tidak dulunya? Iblis pernah masuk surga. Iblis berada bersama-sama jemaah dengan Nabi Adam, berjemaah dengan malaikat. Dia termasuk beriman atau tidak? Tapi sayangnya iblis waktu Allah mengatakan, qala ma mana'aka alla tasjuda ishamartuka qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. So Allah berfirman bicara kepada iblis, kenapa iblis sewaktu aku perintah kau sujud kepada Adam, kau tidak mau sujud? Dia menjawab, qala ana khairum minhu, karena aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, kau jadikan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan kau jadikan dia dari tanah. Aku lebih mulia dari dia. Kalau kita lihat pertamanya yang namanya iblis itu beriman kepada Allah. Bahkan dia bukan saja sembarangan, pernah dialog langsung dengan Allah, pernah tinggal di surga. Sedangkan kita belum pernah tinggal di surga. Iblis pernah ngomong, kita belum pernah ngomong langsung dengan Allah. Begitu iblis, karena iblis tidak mau Islam, tidak mau tunduk, maka iblis tergolonglah dengan orang kafir. Nah, bagaimana dengan kita? Iblis tidak tunduk pada Allah, dia orang beriman, tidak tunduk pada Allah. Digolongkan Allah katakan kamu kafir iblis, termasuk orang beserta kamu. Jadi kalau kita apa? Kalau iblis dikata kafir, kalau kita seandainya beriman tidak patuh dengan Allah, tentu kita kalau dalam bahasa sekarang disebut non-muslim. Ya, non-muslim beriman tapi tak taat, namanya non-muslim kalau dalam bahasa kini namanya. Jadi di sini saya harapkan pada yang hadir di mana saja berada, kalau mau tumpah pertanyaan dengan saya, silakan hubungi saya. Saya akan jawab sejelas-jelasnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.